Halo semua, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Golden Spoon, di mana cerita yang dibawakan sangatlah unik, bercerita tentang seorang pria yang sangat miskin namun memiliki kesempatan untuk menjadi kaya dengan sangatlah cepat. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan hiruk-pikuk kehidupan warga negeri Gingsing Korea yang kehidupannya hampir mirip dengan negeri kita tercinta. Sebab kehidupan di sana tak jauh berbeda, yaitu walaupun pemerintah selalu berjanji akan mengatasi kehidupan jumblang antara si kaya dan si miskin, tetapi tetap saja semua itu hanya menjadi wacana saja. Cerita akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Lee Son Chong. Ini dia rarainya. Ia adalah seorang siswa dari sekolah elit yang mana di sekolah ini kebanyakan dihuni oleh siswa dari golongan kaya. Akan tetapi tak seberuntung teman yang lain, Lee Son Chong sendiri adalah anak dari keluarga miskin. Sebab ayahnya hanya seorang pengangguran yang menghabiskan hari-harinya menjadi seorang kreator webtoon yang tak populer dan tak berpenghasilan. Sedangkan sang bunda bekerja serabutan dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lee Son Chong juga mempunyai seorang kakak perempuan yang bekerja di salon. Di sekolah ini sendiri, hampir semua siswa adalah anak orang kaya, bahkan ada satu anak yang bisa dibilang si kaya dari yang paling kaya bernama Huang Tangyong. Ini orangnya. Dia adalah anak dari presiden grup Dosing. Lee Son Chong sendiri bisa masuk ke sekolah elit ini karena tingkat akademiknya yang sangat tinggi atau bisa dibilang sangat cerdas. Lee Son Chong sendiri di usianya yang masih remaja tak malu dan gengsinya untuk membantu keuangan keluarganya dengan cara banyak sekali, melakukan pekerjaan paruh waktu dari mulai menjadi kasir toserba, mengantar makanan, dan lain-lain. 이렇게 늦으면 어떡해요. 배고파 죽겠네. 죄송합니다. 길이 좀... Hingga saat ia bekerja di Toserba, datanglah sahabatnya bernama Jisung yang langsung memamerkan sepatu baru miliknya. Usut punya usut, ternyata sepatu itu adalah sepatu yang selama ini mereka inginkan. Namun karena mereka anak dari keluarga miskin, sepatu itu hanya menjadi angan-angan saja. Lee Son Chong yang melihat Jisung memakai sepatu itu cukup senang. Namun ternyata hal itu adalah sebuah perpisahan dari Jisung. Karena sesudah dia pulang dari tempat Lee Son Chong bekerja, Jisung yang memutuskan untuk bunuh diri beserta keluarganya. Karena mereka sudah tak kuat untuk membayar utang kepada rentenir. Ditambah lagi isu pembusuran rumah yang akan dilakukan oleh grup Dosin. Lee Son Chong yang mendengar kabar itu sangat terpukul karena Jisung yang adalah sahabat sejati dikala mereka menjadi bulian di sekolah. Yang lebih memperhatikan lagi, ketika acara pemakaman keluarga Jisung Yong diadakan, kegaduhan terjadi sebab seorang rentenir yang tak terima keluarga Jisung Yong meninggal sebelum mereka membayar hutang-hutangnya. Dan karena hal itu membuat Lee Son Chong semakin termotivasi untuk menjadi orang kaya agar keluarganya tak mengalami hal seperti itu. Sesuai itu diperlihatkan gerombolan anak pembuli yang diketuain oleh Pak Janggung yang malah tak berempati sama sekali kepada nasib Jisung Yong, dan dia berkata kalau apa yang dilakukan oleh Jisung yang malah mempermalukan sekolah mereka. Tentu saja mendengar hal itu, Lee Son Chong ingin meninju muka dari si Pak Janggung. Akan tetapi karena perbedaan kasta yang sangat jauh membuat Lee Son Chong malah mendapatkan bulian serta hinaan dari Pak Janggung. Untung saja Tangyong si anak paling kaya datang dan kelihatan bahwa Pak Janggung Jess sangat takut dengan Tangyong yang memiliki kekayaan lebih dari mereka. Bisa kita lihat bahwa status sosial di sini sangatlah berpengaruh. Saat Lee Son Chong kembali bekerja di Toserba atau minimarket, di sana sudah ada seorang perempuan cantik. Dia ternyata adalah karyawan baru bernama Juhek. Juhek sangat kesengsem atau terpukul melihat Lee Son Chong yang begitu terampil bekerja
mengerjakan semua pekerjaan di usia yang sama dengannya. Sesudah itu kita diperlihatkan keluarga Lee Soncong yang didatangi oleh beberapa rentenir untuk menagih tunggakan rumahnya. Dengan sedikit kepintaran Song Yong yang beralasan bahwa orang yang bertanggung jawab membayar adalah ayahnya, sedangkan ayahnya sekarang sudah tidak ada di sana, padahal ayahnya sendiri sedang bersembunyi. Walaupun banyak masalah yang ada, keluarga Lee Soncong sangatlah romantis.